Halo guys, selamat datang di Bahas Talk Movie, di mana channel ini akan memberikan seputar alur film-film yang pastinya sayang banget kalau dilewatkan. Kali ini gue akan membahas satu film yang bertemakan persahabatan, yang bisa dibilang tersirat juga akan cinta antara satu dan yang lainnya, yaitu film 5 cm tahun 2012. Film ini merupakan film yang disutradarai Rizal Mantovani, adaptasi dari novel Doni Dirgantoro, dan mendapatkan penghargaan Festival Film Bandung Terpuji. Bagi gue sendiri, film ini termasuk ke dalam jajaran film Indonesia yang terbaik hingga saat ini. Soalnya mau beberapa kali ditonton, film ini juga nggak bakal ngebosanin. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi, kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya dari channel ini. Film diawali dengan sekumpulan pemuda-pemudi di sebuah warung kedai makan. Mereka adalah 5 sahabat yang hampir seluruh waktunya dihabiskan hanya berlima, bahkan tidak pernah tiap malam minggu terlewatkan untuk sekedar kumpul bersama. Oke, gue bakal kenalin satu persatu. Yang pertama ada Ariel. Ariel ini adalah satu-satunya cowok yang punya badan paling besar di antara mereka berlima. Tapi dibilang kuat juga enggak, meskipun badannya gede. Tapi kalau udah urusan kenal sama cewek, dia nggak berkutik bro. Terus ada Ian. Ian merupakan salah satu tokoh yang unik dalam film ini. Dari mereka berlima, cuman Ian yang masih belum lulus dari perkuliahan. Katanya sih, ini sebuah kutukan yang Ian dapat karena sosok Ian ini punya kebiasaan mulai dari doyan banget makan mie, demen nonton video esek-esek alias vocab, dan terakhir kecanduan gamenya yang bikin gagal fokus untuk skripsinya. Kemudian ada Riani. Riani ini adalah satu-satunya yang paling cantik dari mereka berlima. Jelaslah, dia cewek sendiri. Dan dengerin deh. Kalau Riani udah pesen makanan, gak ada deh yang bisa nandingin. Lalu Genta, sosok yang memiliki pemikiran dewasa dan sering dianggap pemimpin dalam geng ini. Di balik itu semua, ternyata Genta merupakan tipe laki-laki yang sulit untuk bisa menyatakan perasaan kepada orang yang dicintainya. Dan kebetulan orang yang dicintainya itu adalah sahabat Genta sendiri, yaitu Riani. Dan yang terakhir Zafran. Dia merupakan tokoh yang sangat cinta kepada seni, khususnya syair, puisi, dan sejenisnya. Hanya untuk cinta. Setelah mereka selesai dari tempat kedai makanan, mereka langsung bergegas menuju rumah Ariel. Dan di mana di rumah Ariel tersebut terdapat adik Ariel yang bernama Dinda. Dan ternyata Zafran menaruh hati kepada Dinda tersebut. Bisa kita lihat, Zafran terpukau atas kehadiran Dinda. Dan setelah mereka semua bertemu, ada satu hal menarik, yaitu ketika Dinda naik kembali ke atas menuju kamarnya, benda asing berwarna hitam pun muncul dan membuat pikiran Zafran mulai traveling ngalor gitu. G-string, G-string. Setelah bertemu dengan keluarga Ariel, mereka berlima seperti biasa melanjutkan kumpul di halaman taman belakang rumah Ariel. Hanya untuk sekedar makan dan berbincang ngobrol santai seperti biasanya. Hingga terbesit pada pikiran Genta bahwa kayaknya kita butuh sesuatu hal yang baru deh. Genta mengusulkan bahwa mereka berlima mulai dari hari ini hingga 3 bulan ke depan tidak boleh saling bertemu terlebih dahulu, tidak boleh saling berhubungan lewat telepon, dan apapun yang berhubungan dengan mereka berlima. Dan nanti pada tanggal 14 Agustus, tepatnya pada pertemuan mereka, Genta akan memberi kabar kepada mereka semua untuk berkumpul kembali, dan ia akan membuat suatu kejutan yang tidak akan terlupakan oleh hidup mereka. Dan tentu hal ini sangat tidak diinginkan oleh mereka, terlebih lagi Riani. Tetapi dengan memikirkan pertimbangan lainnya, seperti masih banyak hal yang harus mereka jalani. Contohnya Ian, yang harus fokus untuk skripsinya, mereka pun setuju untuk tidak bertemu terlebih dahulu hingga waktu yang ditentukan. 1 bulan setelah pertemuan terakhir pada hari itu, masing-masing dari mereka akhirnya menjalani kehidupannya masing-masing. Ian yang fokus untuk menyelesaikan sidang skripsinya dengan bimbingan dosen pembimbing yang memiliki nama cukup nyentrik dan unik,
yaitu Pak Sukonto Legowo. L-nya dipisah ya. Di sisi lain, Zafran untuk mengisi hari-harinya, ia berusaha PDKT dengan Dinda dengan cara menelponnya. Namun terlihat respon dari Dinda hanya biasa-biasa saja. Sabar plek. Dari kejadian ini, sepertinya Riani lah yang paling merasakan kesedihan karena harus berpisah dengan teman-temannya sementara. Terlihat dari wajah sedih Riani, ia sangat merindukan keempat teman-temannya tersebut. Begitu juga dengan Genta. Hari-harinya kini merasa berbeda karena tidak adanya teman-teman di sampingnya. Terlebih lagi tidak ada Riani, gadis yang diam-diam ia cintai. Di lain sisi, Ariel mengisi waktunya dengan mencoba untuk mendekati wanita yang pernah mengajaknya berkenalan di tempat gym. Meskipun dengan sikap kaku, entah masih kurang berani atau apa, namun Ariel berhasil mendekati wanita tersebut dan menjadikan wanita itu pacarnya. Singkat waktu, 3 bulan telah berlalu. Ian mendapatkan kabar baik bahwa ia telah lulus dalam menjalani skripsinya, sehingga Ian bisa melanjutkan sidang. Hal ini tentu membuatnya senang bukan main. Bertepatan dengan hal itu, setelah lamanya mereka tidak bertemu, akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Genta kembali menghubungi teman-temannya, mengungkapkan rasa rindunya, dan memberi kabar jadwal bahwa tanggal 17 Agustus mereka akan bertemu kembali dengan janjian terlebih dahulu di stasiun Senen. Dan tak lupa memberitahu bahwa peralatan spirit carrier, baju-baju, dan bekal lainnya harus mereka bawa. Hari pertemuan mereka pun tiba. Satu persatu mereka kembali bertemu di tempat yang sudah ditentukan, dengan melepas rindu satu sama lain. Dan tidak diduga bahwa Dinda, adiknya Ariel pun ikut dalam perjalanan ini. Perjalanan pun dimulai. Mereka semua berangkat menuju tempat yang masih dirahasiakan oleh Genta. Di dalam kereta, mereka bisa melepaskan rasa rindunya dengan ngobrol santai, membahas apa saja yang dilakukan selama tidak bertemu, dan juga tidak luput teman-teman yang masih penasaran dengan tujuan mereka ingin kemana sebenarnya. Namun Genta masih tetap merahasiakannya. Buat belanjaan DVD bokep. Nih, gue balikin. Kebiasaan lo. Pak, ini ada yang terima kerja jadi pesut di Ancol. Keesokan pagi pun tiba, dan posisi mereka masih berada di dalam kereta. Dari dalam kereta, pemandangan dan suasana pagi yang mereka lihat sangatlah indah, sehingga membuat mereka terpukau akan keindahannya. Hal ini dimanfaatkan juga oleh Zafran untuk bisa lebih dekat dengan Dinda, dan mengajaknya untuk melihat pemandangan sunrise pagi dengan melihatnya dari pintu kereta. Benar-benar pemandangan yang indah. Tak terasa, mereka pun telah tiba di tempat tujuan, yaitu stasiun Malang. Dari stasiun Malang, Genta mengarahkan mereka untuk menaiki mobil jeep yang sudah ia sewa, dan awal petualangan mereka pun dimulai. Ternyata, tempat yang dirahasiakan Genta adalah tempat pendakian Gunung Semeru. Teman-teman yang lain merasa sangat senang karena petualangan yang seru pasti akan mereka rasakan ke depannya. Sebelum sampai pada tempat yang sebenarnya, terpapar indah pemandangan gunung yang ada di sekitar mereka yang membuat mereka takjub satu sama lain. Genta menjelaskan bahwa nanti kita akan mendaki dan berada di puncak Gunung Semeru itu, di mana yang kita tahu Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Ada rasa keraguan, takut, semangat, kebahagiaan bercampur menjadi satu. Satu sama lain saling menguatkan dan meyakini semuanya bahwa mereka pasti bisa untuk berada di puncak tersebut. Malam pun tiba, mereka pun sampai di Ranupani. Mereka langsung mengisi daftar registrasi yang harus diisi ketika ingin mendaki menuju Gunung Semeru. Mengingat kondisi sudah malam hari, tak lama setelah mendaftar, mereka pun mendirikan tenda dan membuat api unggun terlebih dahulu dan merencanakan pendakian pada esok hari. Malam semakin larut, mereka pun tidur satu persatu dan hanya menyisakan Ian yang masih terjaga sembari melihat foto kedua orang tuanya. Singkat waktu pagi pun tiba, cuaca cerah dan udara yang menyejukkan seakan menyambut mereka. Mereka memastikan dan menyiapkan segala sesuatu kebutuhan yang diperlukan, dan pendakian Gunung Semeru pun dimulai. Seberangkatnya mereka, terlihat masyarakat desa di sana. Mereka dengan keramahan menyambut para pendaki yang ingin menuju Semeru, termasuk mereka berenam. Perjalanan dimulai, semuanya berjalan dengan baik. Mereka selalu kompak, tidak ada yang terpisah dari rombongan.
Trek perjalanan demi perjalanan mereka lalui, mulai dari jalanan sempit, berbatu, tanjakan dapat mereka lewati, serta pemandangan Gunung Semeru yang menjadi suatu hal yang tidak bisa dilupakan. Seiring berjalannya waktu, mereka pun sudah sampai pada setengah perjalanan. Terlihat hampir dari para sahabat ini mulai kelelahan dan menanyakan kapan sampainya. Dan tentunya perjalanan pun masih jauh dan membutuhkan waktu untuk sampai. Mereka pun lanjut dan saling menyemangati dalam perjalanan ini. Perjalanan yang panjang sangatlah menyita waktu bagi mereka. Di suatu saat, kebetulan sekali perbekalan minum mereka habis. Dan seketika itu juga keberuntungan hadir kepada mereka. Tepat di hadapan mereka, Danau Ranukumbolo, surganya Gunung Semeru, tampak terlihat. Bagaikan memanggil mereka untuk merasakan suasana kenyamanannya. Mereka pun sangat bahagia sampai di Danau Ranukumbolo. Sesampainya di sana, mereka istirahat sejenak sembari menikmati indahnya Danau Ranukumbolo. Di lain sisi, ketika di Ranukumbolo, Riani curhat tentang permasalahan cintanya kepada Ian, yang mana ia menunggu seseorang, namun sepertinya seorang tersebut tidak mencintainya. Siapakah dia? Kenapa? Kalau cewek suka sama orang, gak bisa langsung bilang. Bisanya cuma nunggu doang. Perjalanan pun dilanjut kembali. Kini mereka melihat dan harus melewati salah satu yang terkenal di Semeru, yaitu Tanjakan Cinta. Dan ada satu hal yang menarik dari sini. Tanjakan ini memiliki mitos, yaitu jika kita menaiki tanjakan tersebut tanpa melihat ke belakang, maka seseorang yang kita cintai akan mencintai kita juga. Mendengar hal itu, Zafran dan Ian pun bergegas lebih dulu naik. Namun di tengah perjalanan, tak sengaja Genta memanggil mereka berdua, dan mereka pun tanpa sadar menoleh ke belakang. Dan itu membuat mereka gagal untuk melakukan pantangan mitos tersebut. Ketika itu juga teman-teman yang lain tertawa melihat tingkah Zafran dan Ian yang saling menyalahkan. Tebaran abu vulkanik sudah mereka rasakan, dan itu merupakan pertanda lokasi mereka sudah tidak jauh dari area camp Gunung Semeru. Tak lama dari situ, mereka pun sampai di area camp Gunung Semeru, dan bertemu beberapa pendaki sekadar mengobrol dan meminta minum. Dan malam pun tiba, mereka mendirikan tenda, dan Genta memberitahu bahwa mereka harus tidur cepat dan bangun pada dini hari pukul 1 malam untuk melakukan muncak atau istilah gunungnya summit. Dan dini hari pun tiba. Terlihat mereka sudah siap untuk menuju puncak dengan doa dan keyakinan antar sesama mereka memulai pendakian menuju puncak. Perjalanan masih sangatlah gelap dan ditambah cuaca dingin sedikit membuat mereka kesulitan. Dan ada pun Ariel yang merasakan kedinginan hebat atau hipotermia karena dingin, namun hal itu dapat diatasi oleh mereka. Tak terasa jam sudah menuju jam subuh. Sang fajar mulai menampakkan sinarnya. Sungguh pemandangan yang sangat indah sekali dilihat. Tak disangka, pada 17 Agustus mereka dapat sampai di Gunung Semeru ini. Semakin tinggi jalur yang mereka lalui, semakin curam juga treknya. Mulai kerikil bebatuan yang sulit mereka naiki, menjadi halangan dan tantangan bagi mereka. Kemudian tanpa disangka-sangka, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Berhubung jalur trek yang bebatuan dan kerikil, jatuh batu-batu yang cukup banyak sehingga mengenai kelompok mereka. Parahnya ada batu yang mengenai bagian wajah kuping Dinda yang menyebabkan Dinda mengalami pendarahan di bagian kuping. Serupa juga dengan Dinda, Ian juga menjadi korban. Batu yang sangat besar tepat menabrak badannya, sehingga menyebabkan Ian terpental cukup jauh dan menyebabkannya pingsan. Hal ini membuat panik teman-temannya yang lain, karena Ian sempat tak sadarkan diri, sehingga diberikan nafas buatan oleh Genta. Tetapi bersyukur, Ian kembali sadar dan baik-baik saja, hanya terluka di bagian kepala. Setelah kejadian itu, perjalanan dilanjutkan kembali. Akhirnya perjalanan menuju puncak pun tercapai. Sesampainya di puncak, mereka sangat bersyukur. Suasana penuh haru dan bahagia, mereka saling berpeluk erat satu sama lain. Masih tidak percaya bahwa mereka berhasil menggapai puncak tertinggi Jawa dengan pemandangan langit indah yang terbentang. Dan di puncak mereka pun mengucapkan ikrar atau kesan ucapan tentang betapa bangga dan berharganya pengalaman yang tidak akan mereka lupakan dalam hidup. Scene kemudian berpindah ketika mereka sudah kembali dari puncak, dan mereka kembali berada di Ranukumbolo untuk melepaskan rasa bahagia mereka karena sudah berhasil menggapai puncak. Mereka memutuskan untuk membuka tenda dan camping 1 hari lagi untuk pulang di keesokan harinya.
Malam itu setelah mereka kumpul dengan api unggun, tersisa Genta dan Riani. Dirasa suasana yang pas, Genta memutuskan untuk mencoba jujur mengenai hatinya. Ia memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya selama ini. Di sini mungkin penonton pun merasa bahwa cinta Genta pasti akan diterima, karena penonton beranggapan bahwa Riani juga menyukainya. Namun tidak terduga, setelah Genta menyatakan perasaannya, Riani pun menolak cinta Genta tersebut. Bukan Genta yang Riani suka, melainkan Zafran lah yang ia cintai. Genta pun terbengong mendengar pernyataan Riani. Di lain sisi, Zafran pun mendengar percakapan tersebut. Esok paginya terlihat scene di mana Zafran dan Riani sedang berdua menatap indahnya Ranu Kumbolo. Dan ada yang berbeda, Zafran memandangi Riani terus-menerus. Dan sepertinya ini dikarenakan ia telah mendengar obrolan Riani semalam. Sehingga sejak hari ini, Zafran membuka hatinya untuk Riani. Kan, jodoh emang gak kemana. Dan scene diakhiri dengan reuni antara mereka berlima, jauh dari kejadian pendakian Semeru kemarin, di mana mereka sudah menjadi pasangan berkeluarga, yang mana Zafran menjadi suami dari Riani dan mempunyai anak. Dan hebatnya Ian, yang bisa menjadikan Happy Salma alias idolanya menjadi istrinya. Wow. Nah, di sini gue kira paling sedih si Genta. Ujung-ujungnya malah dia yang belum dapat pasangan hidupnya. Tapi pada akhir scene dilihatkan Genta yang nampak mengunjungi Dinda. Dan Dinda pun terlihat memandang Genta seperti menyimpan perasaan pada Genta. Nggak ada yang tahu sih ya, kayaknya Genta bakal nikah sama Dinda. Oke, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, terutama tentang persahabatan dari film ini. Film ini juga asli, gue berulang-ulang nontonnya gak bosan-bosan, karena emang alur ceritanya yang asik dan disuguhi pemandangan indah Semeru yang jangan ditanya. Tapi yang mau gue bilang sih ya, untuk scene yang Ian ditabrak batu sih, itu gak mungkin banget sih. Batu gede banget bisa nabrak begitu. Gunung gak sebegitunya kok. Oke guys, sekian alur film dari 5 cm ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.